Kondisi fisik negara Laos. Negara Laos atau yang dikenal dengan Republik Demokratik Rakyat Laos mempunyai ibu kota bernama Vientiane. Negara ini merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang terhubung daratan atau tidak memiliki wilayah lautan, berada di kawasan utara semenanjung Indochina. Nama Laos sendiri berasal dari kata Lanshang yang artinya kerajaan gajah. Sebab pada abad ke-11 sampai dengan 18 negara ini mendapatkan sebutan negeri seribu gajah. Negara Laos mempunyai luas wilayah sekitar 236.800 km persegi dan secara astronomis berada di antara 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan di antara 1 derajat bujur timur sampai dengan 1,8 bujur timur. Jika dilihat secara geografis, Laos berbatasan wilayah dengan Vietnam di sisi timur, Kamboja di sisi selatan, Myanmar dan Thailand di sisi barat, dan juga Tiongkok di sisi utara. Sama halnya dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara lainnya, Laos memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata per tahun sekitar 26 sampai dengan 28 derajat Celcius dan curah hujan sekitar 1.500 sampai dengan 2.500 mm per tahun. Musim di Laos dapat terbagi menjadi 3 musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung pada bulan November sampai dengan Februari, musim pancaroba yang kering berlangsung pada bulan Maret sampai dengan Mei, dan musim hujan yang berlangsung pada bulan Juni sampai dengan Oktober. Kondisi alam Laos banyak ditumbuhi oleh pepohonan yang lebat serta pegunungan, dengan salah satu gunung tertinggi bernama Pho Viet, memiliki tinggi sekitar 2.817 meter di atas permukaan laut. Pegunungan rantai 6 menjadi perbatasan alami dengan Vietnam yang berada di sisi timur, sedangkan Sungai Mekong menjadi pembatas dengan negara Thailand. Jika dilihat dari aspek geologisnya, hampir semua negara di Asia Tenggara terletak dalam kawasan lempeng Eurasia. Begitu juga dengan negara Laos. Lempeng Eurasia ini merupakan lempeng tektonik yang menyatukan antara benua Asia dengan Eropa. Wilayah negara Laos ini didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang tutup hutan. Laos juga memiliki lembah sungai yang cukup subur, yaitu lembah Sungai Mekong. Karena itulah Laos menjadi negara yang subur. Kultural. Perkembangan suku bangsa di Laos ini bisa dikatakan cukup kompleks. Salah satu suku bangsa terbesar yang ada di Laos yaitu bernama suku Lao. Suku ini terdiri dari suku Laos daratan rendah, Lao Tiandeng, serta Lao Sok. Selain suku Lao ini juga berkembang beberapa suku bangsa seperti Meo atau Hmong, Yao atau Man, Thai, dan masih banyak lagi. Terdapat beberapa kebudayaan di Laos, diantaranya yaitu dalam bidang musik. Musik di Laos ini didominasi oleh alat musik nasional yang sering disebut sebagai kain. Selanjutnya ada festival Pimai. Festival ini merupakan festival dalam merayakan tahun baru. Selanjutnya festival Bung Bang Pai yang berlangsung saat musim panas. Festival ini merupakan festival roket di mana nantinya saat festival ini berlangsung akan ada banyak roket buatan yang akan meluncur. Selanjutnya yaitu Kuan. Kuan ini diadakan karena kebanyakan penduduk Laos ini memiliki kepercayaan animisme. Upacara ini umumnya mereka rayakan agar dapat mengembalikan keseimbangan spiritual dalam tubuh mereka. Selanjutnya ada upacara Baci, merupakan sebuah upacara untuk mengikat roh-roh atau jiwa yang masyarakat setempat, di mana masyarakat setempat ini percaya berada dalam tubuh setiap manusia. Selanjutnya ada masalah utama yang dihadapi Laos ini berkaitan dengan masalah ekonomi, di mana Laos yang kecil dan terkurung daratan pada awalnya memiliki ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, namun setelah pandemi melanda, tingkat utangnya telah melonjak, seperti halnya Sri Lanka. Cadangan devisanya sama dengan kurang dari 2 bulan impor, menurut Bank Dunia. Depresiasi 30% dalam mata uang Laos KIP telah memperburuk kesengsaraan negara tersebut. Kenaikan harga dan juga hilangnya pekerjaan karena pandemi mengancam akan memperburuk kemiskinan di negara Laos. Hubungan antara Laos dengan Indonesia. Beberapa hubungan Laos dengan Indonesia yaitu terjalin pada bidang kerjasama bilateral di bidang pertahanan yang telah terjalin dengan baik sejak tahun 1970. Hal ini ditandai dengan kunjungan antar pejabat perang kedua negara serta partisipasi perwira angkatan bersenjata Laos dalam mengikuti pendidikan di Indonesia. Hubungan diplomatik Indonesia dan Laos ini telah terjadi sejak tanggal 30 Agustus 1957 dengan kantor yang dioperasikan di Bangkok. Selanjutnya pada tahun 1962 hubungan diplomatik kedua negara ditingkatkan. Pada level kedutaan besar didirikan di Vientiane. Pada bidang politik, kerjasama Indonesia dan Laos ini sangat kuat, di mana Laos secara konsisten mendukung kedaulatan dan integritas NKRI. Keeratan hubungan kedua negara juga terlihat dari meningkatnya frekuensi saling kunjung pejabat tinggi kedua negara dan juga saling dukung posisi serta pencalonan masing-masing di berbagai forum internasional. Pada bidang ekonomi, hubungan Indonesia dan Laos ini memang belum begitu berkembang, namun sekarang ini hubungan ekonomi antar kedua negara mulai meningkat.
Makin terbukanya masyarakat Laos akan informasi mengenai Indonesia dan juga tren persaingan pasar baru bagi para pengusaha Indonesia di Laos telah menemukan momentum peningkatan hubungan ekonomi antar pelaku ekonomi dari kedua negara. Selanjutnya pada bidang sosial budaya, berlangsung pengembangan dan juga peningkatan kapasitas SDM Laos melalui bantuan beasiswa kepada warga negara Laos agar dapat mengikuti program-program pendidikan di Indonesia dan juga pelatihan teknis kepada masyarakat Laos. Selanjutnya pada bidang konsuler, tercatat jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Laos per Juli 2020 berjumlah 242 orang yang tersebar di berbagai provinsi di Laos. Mereka umumnya ini merupakan tenaga kerja formal di sektor pertambangan, industri kayu, industri pariwisata, organisasi internasional, juga menjadi staf di KBRI Piantin.